Oke, eh, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Jadi malam hari ini saya mau share tentang pekerjaan saya, pekerjaan Oke, profesi. Mas. Sorry nih, menginterupsi sedikit, dari audiens bilang kalau suara Mas Ranar, kurang jelas. Mungkin bisa agak diperbesar ya, Mas, ya? Agak deketin, oke. Oke, jadi pada malam hari ini, coba udah jelas suara saya? Oke, mantap, Mas. Oke, jadi malam hari ini saya mau cerita ke teman-teman tentang pekerjaan saya, yaitu sebagai travel photographer. Nah, kita bahas pembukaan ini. Saya bikin materinya tentang the art of travel photography. Kita mulai ya. Nggak apa, eh, kalau belum kenal kan nggak enak, makanya saya mau mengenalkan diri. Jadi nama saya Rana Pradipto. Saya background sebenarnya sarjana teknik sipil. Uh, lulusannya teknik sipil, tapi sekarang full time sebagai travel photographer. Saya juga udah keliling ke 38 provinsi di Indonesia. Makanya saya sering kerja sama majalah travel. Saya banyak jual stok foto tentang album Indonesia dan alam budaya manusia kayak gitu. Terus saya juga punya bisnis tour fotografi yaitu potret Indonesia. Eh, dan mulai tahun 2018 saya tergabung sebagai kreator Indonesia yaitu official channel untuk Indonesia. Nah ini Instagram saya teman-teman, kita bisa berteman. Jadi, Oke, Mas. ya, Mas Ranar, sorry banget tapi, kata audiens untuk suaranya masih agak kurang jelas. Mungkin tadi agak ketutup tangan ya, Mas, untuk oh mikrofon? gitu. Coba. Udah jelas sekarang? Oke, kayak gini ya, Mas. Ini Ya, udah jelas sekali. bagus ya. Oke, eh ini Instagram saya, teman-teman, Rana Pradipto Indonesia. Jadi ini sebenarnya Instagram saya yang baru ya, 2 bulan yang lalu. Nggak tahu kenapa ada yang ngehack Facebook saya dan Facebook saya nge-link sama Instagram saya yang lama, jadinya ikutan hilang. Makanya kita mulai lagi, membangun lagi. Ya udah, kita explore lagi dan berbagi lagi di konten Instagram. Saya mulai malam hari ini dengan sharing video. Jadi biasanya saya suka style video 1,5 menit tentang portofolio saya yang udah keliling Indonesia. Oke, kita lihat ya. "38 provinsi. Menjelajah negeri itu mimpi gua. Dikenal sebagai Rana Pradipto yang bercerita tentang Indonesia. Melihat Indonesia dengan berbeda setelah menjadi satu. Nyatanya, cerita selalu berbeda dari apa yang gue lihat. Ratinggaro. Menjelajah untuk menemukan kemurnian, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Oke, jadi gitu kira-kira apa yang udah saya lakukan selama ini. Kita balik ke materi. Jadi malam ini saya mau bahas tentang the art of travel photography. Banyak yang tanya ke saya, teman-teman, apa sih Mas yang namanya travel photography? Travel photography itu ngapain sih? Jadi sebenarnya travel photography itu, buat yang belum tahu, itu adalah saat teman-teman keluar dari rumah, terus teman-teman melakukan sebuah pemotretan gitu ya, teman-teman mendokumentasikan perjalanan teman-teman selfie di satu tempat wisata gitu ya, itu teman-teman udah melakukan travel photography. Itu secara apa ya,
secara umum lah. Tapi kalau versi saya, apa sih travel fotografi itu? Travel fotografi bagi saya adalah teman-teman melakukan sebuah perjalanan. Terus teman-teman merasakan pengalaman secara mendalam perjalanan tersebut, sehingga teman-teman bisa menceritakan perjalanan dan mengekspresikan perjalanan teman-teman itu melalui sebuah karya foto. Jadi bisa dibilang travel fotografi itu ialah bagaimana kita menceritakan tempat melalui sebuah karya foto, gitu. Oke. Nah, terus kalau mau travel fotografi, apa nih yang harus disiapkan? Nah, ini juga paling penting. Jadi kalau saya traveling, 3 hal ini adalah hal yang paling penting gitu, karena kita masih open nih, pembukaan nih tentang travel fotografi. Apa yang paling penting kalau kita mau ngelakuin travel fotografi? Jadi kalau kita mau ngelakuin travel fotografi, kita harus tahu 3 hal ini. Jadi yang pertama adalah informasi detail. Kita kalau mau melakukan travel fotografi, ternyata bukan cuma perginya nih, tapi yang paling penting adalah momen sebelum kita pergi, persiapan sebelum kita ke satu destinasi atau sebelum pergi. Nah, itu penting banget. Jadi apa yang biasanya saya lakuin? Yang saya lakuin adalah perbanyak literasi. Jadi perbanyak literasi itu saya berpikir gini, kalau saya mau traveling, saya mau kerja sebagai travel photographer ke satu tempat, tidak akan pernah pergi ke tempat itu, ya. Saya tidak akan pernah pergi ke tempat itu sebelum saya benar-benar tahu detail literasi informasi tentang tempat itu. Jadi saya nggak akan pernah pergi tanpa informasi apapun. Kayaknya ada yang Oke Mas, tapi kalau nggak pakai headset gimana ya? Soalnya audiens banyak yang bilang kalau suaranya tidak terdengar gitu Mas. Oh gitu ya. Oke. Nggak dengar ya? Sebentar. Kalau saya copot ya. Lebih jelas nggak kalau gini Mbak? Nah, oke, kata yang lain lebih baik. So, kalau di saya suara Mas Ranar jelas sih kayak gitu. Oke, ini Oke. Mas, udah aman. Lebih bagus ya. Iya, mending kayak gini Mas. Bentar. Oke, jadi ya udah, sorry ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi malam hari ini saya akan menjelaskan soal travel fotografi. Kalau tadi yang udah di slide sebelumnya teman-teman ngelihat tentang apa sih travel fotografi itu. Jadi simpelnya adalah travel fotografi itu kalau teman-teman keluar dari rumah, terus teman-teman melakukan perjalanan, lalu teman-teman mendokumentasikan perjalanan teman-teman sudah melakukan travel fotografi. Oke. Tapi secara umum. Nah, kalau versi saya, travel fotografi itu kita melakukan sebuah perjalanan, terus kita merasakan pengalaman secara mendalam perjalanan yang kita lakukan, sehingga kita bisa menceritakan, mengekspresikan tempat yang kita kunjungi atau mengekspresikan pengalaman yang kita kunjungi itu melalui sebuah karya foto. Kayak kita, kayak kalau teman-teman lihat Instagram saya ya, itu ada foto-foto perjalanan saya. Itu adalah bentuk ekspresi saya, bentuk cerita yang ingin saya buat, tapi melalui sebuah frame foto gitu, beberapa frame foto atau sebuah frame foto. Jadi saya berharap saat teman-teman ngelihat akun saya, ngelihat Instagram saya, ngelihat portofolio saya, teman-teman bisa ikut apa ya, ikut masuk gitu, ikut wah gue bisa nih ngerasain Ranar tuh waktu itu motret, ngerasain pengalaman yang sama gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah. Itu adalah travel fotografi. Jadi bagaimana travel fotografi itu artinya adalah bagaimana kita menceritakan tempat melalui sebuah karya foto. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau kita mau travel, kalau kita mau melakukan travel fotografi, apa sih yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan adalah 3 poin ini. Jadi teman-teman harus tahu informasi sedetail-detailnya tempat yang teman-teman mau kunjungin. Teman-teman juga harus tahu peralatan kamera yang dibutuhkan di tempat yang
teman-teman mau kunjungin, dan teman-teman harus tahu waktu terbaik kapan teman-teman harus berkunjung ke tempat tersebut. Oke? Saya nggak akan pernah pergi tanpa informasi apapun. Makanya kalau kita ngomongin informasi detail, saya kalau mau melakukan travel fotografi, saya akan perbanyak informasi atau literasi ke dalam memori saya atau persiapan perjalanan saya. Jadi kalau misalnya saya mau traveling selama 3 hari gitu, atau 4 hari atau 5 hari, mungkin saya akan research itu buat perjalanan saya mungkin selama 1 minggu itu saya akan buka Google. Apalagi kalau ini perginya berdasarkan on assignment gitu ya, atau bukan cuma jalan-jalan biasa. Ini tugas nih, ada kerjaan, ada target, ada something yang harus saya kasih ke editor saya atau ke klien saya kayak gitu. Itu saya akan research-nya lama gitu. Mungkin buka Google dulu, saya akan cek lokasinya ya. Saya biasa terbuka Google terus saya cek lokasinya, terus karena kalau kita pergi itu dalam budget gitu ya, budgetnya cuma 3 hari gitu. Saya harus pergi ke sana ya. Kita punya budget, karena kamu budgetnya cuma 3 hari nih. Ya udah, saya akan bikin seoptimal mungkin. Jadi di mana hotel yang saya mau pilih, berapa jaraknya si hotel ini sama lokasi spot sunrise, lokasi spot sunset. Terus dari hotel itu apakah dekat, kalau misalnya mau foto festival, apakah lokasi hotel itu dekat dengan lokasi festival yang saya akan kunjungin, apakah harus naik mobil atau harus sewa motor, bla bla bla. Nah, itu adalah hal-hal yang pasti sudah saya siapkan kalau saya mau melakukan travel fotografi atau pergi ke satu tempat. Jadi saya nggak pernah pergi tanpa informasi apapun. Saya juga akan memperhatikan sejarah, ya. Saya akan memperhatikan kearifan lokal, hal-hal apa yang boleh dan nggak boleh yang akan saya lakukan kalau saya datang ke satu event budaya atau ke satu tempat. Terus yang paling sering saya lakukan adalah saya melakukan review foto yang sudah terpublish. Jadi kalau saya pengen pergi ke satu tempat, pastinya saya akan mengisi kepala saya nih, mengisi kepala saya ini dengan contoh-contoh foto yang udah ke-publish. Itu penting banget buat seorang fotografer. Kita melihat foto-foto yang udah ke-publish. Jadi bukannya mencontek ya, tapi paling nggak kita sudah punya bayangan. Jadi saya udah terbiasa datang ke satu tempat tuh udah dengan cepatnya. Oke, nanti sampai ke lokasi ini saya akan belok kanan gitu, atau saya akan ngambil dari sudut yang sini karena di area itu pasti ada pohon framing atau apa kayak gitu tuh udah kebaca sebelum kita berangkat, dan itu akan memudahkan pekerjaan kita atau memudahkan teman-teman saat melakukan travel fotografi. Terus yang kedua yang harus kita siapkan juga adalah peralatan kamera. Oke. Jadi kita ngomongin travel fotografi bukan berarti kita punya kamera, misal di rumah punya kamera 3 gitu ya, punya lensa 3 gitu. Bukan berarti semua harus dibawa ya. Kita ngomongin travel fotografi, kita ngomongin bagaimana kita membawa peralatan kita seringkas mungkin sesuai sama kebutuhan. Kayak misalnya saya mau pergi motret pacu Jawi di Sumatera Barat. Pacu Jawi itu ada momen di mana ada balapan sapi yang sapinya tuh bergerak ke arah kita. Nah, kalau saya memotret itu, saya harus siapkan lensa tele. Jadi saya nggak akan pergi ke pacu Jawi kalau saya nggak punya lensa tele. Entah itu saya punya lensa tele, atau saya pinjam, atau saya sewa, atau saya disupport sama kantor saya gitu ya. Pokoknya kalau pergi ke sana harus punya lensa tele gitu. Karena foto-foto yang terpublish di Google itu foto pacu Jawi itu kita harus dari depan bagusnya gitu. Misalnya, jadi saya akan bawa peralatan sesuai sama apa yang dibutuhin di tempat yang akan saya kunjungin. Apakah butuh bawa tripod? Kalau ternyata saya nggak harus nge-landscape, saya nggak bawa tripod. Apakah perlu bawa drone? Kalau di sana nggak banyak objek-objek aerial, ya saya nggak perlu bawa drone gitu. Seperti itu. Jadi peralatan kamera juga kita akan bawa sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian berikutnya adalah waktu terbaik. Setiap daerah, setiap destinasi itu punya waktu terbaiknya masing-masing. Jadi dengan adanya research, dengan memperbanyak literasi, kita jadi tahu, oh ternyata Indonesia bagian barat nih ya, sekarang nih bulan-bulan
Juni, Juli, Agustus, September itu cuaca lagi bagus-bagusnya. Kita lebih dominan atau lebih persen kita dapat foto dengan langit cetar tuh di bulan itu nih, di bulan Juni, Juli, Agustus, September tuh potensi dapat langit cetar tuh lebih banyak. Oke, itu di Indonesia bagian barat kalau teman-teman stay di sana. Tapi ternyata kalau teman-teman pergi ke Indonesia bagian timur, misal ke teman-teman planning bulan Juli ini, teman-teman berangkat ke Raja Ampat gitu ya. Teman-teman flight dari Jakarta ke Sorong, ya, Jakarta ke Sorong, sampai udah tiketnya mahal, sampai Sorong, teman-teman mau sewa kapal atau sewa boat atau mau naik boat yang untuk nyebrang, itu nggak ada. Ternyata di bulan Juli Agustus ombak di kawasan Raja Ampat gitu itu lagi gede-gedenya. Nah, itulah yang penting gitu ya tapi kadang orang Indonesia atau kadang kita ya, saya bisa bilang kadang kita sebagai orang yang suka traveling tuh males banget baca literasi atau males banget cari informasi secara detail. Tahunya tuh langsung pokoknya berangkat lah gitu. Oke, Mbak Alma, nanti kalau ada pertanyaan mau langsung dijawab atau gimana? Dari Mas Ranar sendiri mau di akhir atau sambil jawab, Mas? Oke, nanti aja ya. Nanti saya kasih waktu buat tanya ya di tengah-tengah. Mungkin di akhir. Oh, boleh di tengah-tengah. Atau di akhir. Better di akhir. Oke, mending di akhir aja. Oke, di akhir ya. Setelah materi, Mas. Oke, kita materi next slide-nya. Nah, terus banyak juga nih yang tanya saya, terus kalau Mas Ranar travel fotografi, apa aja yang difoto? Nah, yang difoto itu banyak sekali. Jadi sebenarnya genre travel fotografi ini, kalau teman-teman tahu gitu ya, saya tuh hampir memotret semua genre foto. Jadi saya yang motret landscape, saya motret kehidupan manusia, saya motret people, saya foto budaya, saya foto street fotografi juga, saya foto food fotografi juga. Itu semua genre sepertinya. Nah, saya aerial juga, main drone juga, saya underwater juga. Jadi ini adalah satu genre yang menyenangkan gitu ya dan lengkap. Jadi kita di dalam travel fotografi itu kita akan belajar banyak sekali bagaimana cara mendokumentasikan atau membuat sebuah foto dokumentasi yang baik dari bermacam-macam tipe, baik dari landscape, people, food fotografi kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita travel fotografi, ini yang paling sering saya foto. Jadi saya akan datang ke lokasi-lokasi yang ikonik. Oke, saya akan datang ke lokasi-lokasi ikonik. Jadi saya akan memotret biasanya foto-foto pemandangan atau foto-foto kita biasa bilang foto landscape. Nah, ada yang agak berbeda dari foto landscape di travel fotografi. Jadi kalau kita ngomongin landscape di travel fotografi, kita ngomongin foto-foto landscape yang ikonik. Oke, ikonik. Itu penting banget, ikonik. Jadi, kenapa saya sampai sebutin 3 kali ikonik? Karena foto-foto ikonik, foto-foto landscape ikonik adalah foto-foto yang dibutuhkan dalam foto-foto travel, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tipe-tipe orang yang mungkin ada namanya landscape landscape fotografi. Foto landscape biasanya memotret dengan konsep long exposure gitu. Jadi kayak misalnya dulu ya saya masih suka banget landscape, saya datang ke pantai lihat suasana sunset bagus, wah ini saya ada foreground batu-batu karang gitu ya. Ya udah, itu saya jadiin foreground gitu, saya jadiin objek, background-nya sunset. Foto itu bagus. Ya biarpun cuma batu yang sederhana gitu, saya jadiin objek, saya foto dengan konsep long exposure, itu jadi satu foto landscape yang bagus. Tapi ternyata foto itu tidak ikonik, tidak menceritakan tempat. Teman-teman bisa menikmati sunset di mana aja dengan adanya batu karang yang sederhana gitu ya, dengan langit sunset yang cetar,
itu jadi satu view yang bagus, tapi itu tidak menceritakan tempat, nggak tahu nih batu karangnya di mana. Nah, makanya kalau kita ngomongin foto landscape untuk travel, ya harus versi saya harus foto-foto landscape yang seperti ini, foto-foto landscape yang menceritakan tempat. Jadi kayak Indonesia tuh punya satu tempat yang bagus banget, namanya Bromo. Nah, ini adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, yang foto kita lihat. Ini adalah ikoniknya Indonesia. Banyak fotografer luar datang ke Indonesia karena mereka pengen mengabadikan sunrise di Bromo. Oke? Gitu. Jadi, dan saat orang luar itu datang ke sini, orang luar tuh akan melihat ya ini maksudnya ini ikoniknya Indonesia yang harus difoto gitu. Gitu ya. Jadi kalau foto landscape untuk travel ya kita butuh landscape yang ikonik. Terus yang kedua, poin kedua di landscape itu, kalau kita bikin foto landscape untuk travel, kita butuh membuat sebuah foto landscape yang indah dan natural. Ini juga penting banget. Jadi jangan sampai kita membuat foto landscape yang tidak natural. Tidak natural itu apa? Tidak natural itu kita bisa warnanya terlalu acak-acakan ke sana sini. Jadi yang warnanya kuning jadi yang warnanya merah jadi warna ungu ya kayak gitulah. Pokoknya looks tidak natural. Terus yang kedua saya suka ngelihat ada foto-foto landscape tapi dia untuk travel fotografi itu ada gunung gitu, gunungnya dibuat dimensinya jadi beda, jadi lebih lancip atau apa. Nah, itu kalau versi saya kurang pas gitu. Tapi bebas bagi siapa aja yang mau seperti itu. Tapi bagi saya itu untuk travel fotografi itu kurang tepat. Atau kalau saya jadi kurator sebuah majalah, mungkin saya nggak akan masukkan foto-foto kayak gitu. Kenapa? Karena nggak semua yang nikmatin foto kita adalah orang yang mengerti fotografi. Orang yang tahu kalau foto ini agak ditajemin, yang kayak gitu-gitu. Itu nggak semua orang bisa mempelajari kayak gitu. Nggak semua orang bisa menganalisa kayak gitu. Banyak yang nikmatin foto kita adalah orang-orang awam yang benar-benar ngelihat foto dan dia, waduh, gue pengen ke sana gitu. Jadi, kalau kita membuat foto-foto landscape yang nggak natural, ya indah sih indah, tapi nggak natural, itu akan bikin orang yang nantinya datang ke sana, jadi, wah gimana sih, saya lihat fotonya Mas Ranar kok tiba-tiba sampai ke sini nggak sesuai nih, kok gunungnya kayaknya nggak lancip-lancip banget sih, kok di fotonya Mas Ranar fotonya gunungnya lancip banget sih, nah kayak gitu-gitu loh. Jadi kita sebagai fotografer kita punya saya bilang tanggung jawab moral untuk bisa menceritakan tuh benar-benar apa adanya. Jadi kalau orang datang dia akan mendapatkan sebuah scenery yang sesuai ekspektasi dia gitu. Oke. Oke, terus memotret di waktu terbaik. Ini juga penting sebagai landscape photographer. Konsepnya kalau kita motret landscape itu menunggu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang landscape photographer atau mau jadi orang yang memotret landscape, teman-teman harus selalu datang lebih dulu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan momen. Kayak kita mau foto ke Bromo ya. Untuk dapetin foto ini ya, untuk dapetin foto ini, saya harus berangkat sekitar jam 1 pagi ya. Ini dari kampung di bawah sini nih, dari Cemoro Lawang ya. Dari Cemoro Lawang saya harus naik jeep turun ke lautan Lautan Awan ini. Lautan Awan terus naik ke Pananjakan pakai jeep. Dari Pananjakan saya harus sewa ojek lagi sekitar 1 jam ya. Jadi dari Cemoro Lawang ini turun aja udah makan waktu 1 jam. Dari Pananjakan nanti sewa ojek 1 jam baru sampai ke spot ini. Jadi sampai di spot ini saya udah di jam 4 mungkin ya, sekitar jam 4 lah. Jam 4 pagi udah sini, udah standby, di mana Bromo dingin banget. Udah kita nunggu momen. Gitu, nunggu momen di mana nanti best momennya, waktu terbaiknya adalah di waktu sunrise, dan sunrise itu lagi side light ke arah Gunung Bromo. Gitu. Jadi pertama
abadikan spot landscape yang ikonik, terus bikin foto landscape yang indah dan natural, dan motretlah di waktu yang terbaik. Oke. Terus kemudian foto apa lagi sih Mas kalau travel fotografi? Nah, di travel fotografi saya juga motret people atau saya motret orang. Jadi di foto people ini saya foto di Toraja. Jadi waktu itu saya foto di Toraja, di sana ada penenun ya. Ini pembuat kain tenun di Toraja yang udah senior banget gitu loh. Jadi saya rezeki juga bisa motret beliau, dan beliau waktu itu ini saya foto mungkin tahun 2018, dan beliau tuh masih bisa aktif kerja atau menenun. Nah, untuk foto orang apa sih yang penting gitu? Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini, berdasarkan pengalaman yang saya lewatin sebagai travel photographer selama ini, jadi yang paling penting adalah kalau kita foto orang, kita harus bisa menceritakan kegiatan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin, kita motret human interest gitu ya. Kita harus bisa ngasih tahu ke viewer kita, ngasih tahu ke orang-orang yang nikmatin foto kita kalau ini loh, foto ini menceritakan kegiatan. Jadi kayak menceritakan kegiatan. Coba kita analisa foto ini. Jadi foto ini kegiatannya apa? Kegiatannya adalah seorang nenek-nenek lagi tenun atau lagi ngegulung benang ya. Nah, terus saya mencoba menceritakan kegiatannya dengan memotret secara sedikit slow speed. Jadi saya foto ini dengan speed 1/30. Jadi saya foto pakai speed 1/30. Jadi kenapa saya foto dengan speed 1/30? Karena saya pengen menceritakan ada objek yang steady ya, wajahnya beliau ini steady. Terus habis itu ada pergerakan. Makanya ini tangannya tuh bergerak terus saya foto beberapa kali sampai kira-kira dapat frame ini, dapat di mana wajahnya steady, diam, tapi tangannya bergerak. Nah, itu adalah bagian dari saya ingin menceritakan kegiatan atau itu saya pengen menceritakan kegiatan ke viewer saya, ke orang yang lihat foto saya kalau nenek ini sedang bergerak memutar alat mintal benangnya gitu. Oke. Nah, dan karena dia berulang-ulang, akhirnya kita cari satu frame di mana momennya tuh dapat gitu. Itu untuk foto orang. Terus apa lagi Mas kalau kita pengen foto orang? Ternyata foto itu nggak cuma sekedar jepret. Untuk motret orang, saya nggak pernah bilang orang tuh objek saya. Kalau kita motret manusia, kita foto orang, kita berarti orang itu akan saya bilang sebagai subjek saya. Nah, yang paling penting kalau kita mau foto orang, kita harus ask for permission. Jadi, kalau kita mau foto orang, yang paling penting adalah kita harus tanya dulu, dia mau nggak kita foto. Kita minta izin dulu. Itu adalah satu poin yang penting kalau kita mau foto orang. Coba bayangin teman-teman lagi duduk gitu ya di jalan, di pinggir jalan gitu, tiba-tiba ada fotografer datang utuk-utuk, tiba-tiba langsung jepret gitu. Pasti temennya juga akan nanya, ini buat apa bla bla bla. Kalau teman-teman nggak mau kan teman-teman juga bisa menolak. Sama subjek-subjek yang kita foto. Kalau dia nggak mau ya jangan kita terusin gitu, jangan kita paksa untuk kita terus mau motret gitu. Terus kalau kita mau motret orang, yang penting berikutnya adalah blending to subject. Jadi biasanya kalau saya kayak mau motret gini, mungkin pendekatan saya gitu ya ke subjek-subjek yang saya mau foto itu mungkin lebih lama daripada sekedar jepret. Jepret mah sebentar, mungkin 1-2 menit udah selesai motretnya. Tapi buat nyampe ke 2 menit itu mungkin saya akan ngobrol dulu. Mungkin bisa 15 menit, bisa setengah jam, mungkin kalau seru bisa 1 jam, sampai akhirnya kita dapat kedekatan. Akhirnya kita bisa blending to subject. Akhirnya kita bisa, kalau foto orang tuh kita bisa bilang zone to zone. Jadi ada zonanya si subjek itu, ada zonanya kita. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan 2 zona itu sehingga si subjek kita tuh jadi dengan enaknya ya udah nerima aja kita di foto gitu. Jadi ada namanya zone to zone gitu. Jadi kayak kita harus mencoba untuk masuk ke zonanya dia dulu,
membaur sama dia dulu, baru dia open untuk kita foto. Kayak gitu. Oke, itu untuk foto orang. Oke. Nah, berikutnya di travel fotografi apa yang saya foto? Saya memotret budaya. Nah, ini juga satu genre atau satu part of travel photography yang saya sangat senang gitu, memotret budaya. Kenapa saya senang memotret budaya, apalagi budaya Indonesia? Karena kalau teman-teman tahu ya, saya bisa bilang saya udah keliling ke 38 provinsi gitu ya. Bisa saya bilang Indonesia tuh tiap kabupaten, tiap kecamatan lah, tiap kecamatan kalau di daerah-daerah itu udah punya budaya sendiri-sendiri yang beda. Mereka punya tradisi-tradisi yang berbeda. Ya, kecamatan di Indonesia ada ribuan. Jadi kalau misalnya atau kabupaten juga ada ratusan mungkin ya. Itu kalau datang ke satu daerah gitu ya, terus ngelihat ada budaya yang beda gitu, kayak saya ini udah keliling gitu ya, udah dari tahun berapa ya, tahun 2010 lah, 2010 sampai sekarang 13 tahun nih keliling motretin budaya-budaya Indonesia, kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Mungkin butuh sampai saya mungkin butuh 20-30 tahun lagi mungkin baru agak lengkap kali ya motret budaya Indonesia. Nah, ini menyenangkan gitu. Kayak foto ini adalah salah satu foto budaya yang saya sangat senang. Jadi ini foto di Festival Petik Laut Muncar. Festival Petik Laut Muncar itu di Banyuwangi. Ini adalah salah satu festival yang keren banget. Nah, buat motret buat dapetin foto kayak gini, saya harus melakukan berbagai persiapan. Nah, inilah yang penting. Jadi, kalau foto tinggal foto, tapi untuk prosesnya itu yang penting. Makanya kalau teman-teman mau foto budaya, yang paling penting, poinnya apa sih? Poin yang pertama, yaitu perbanyak informasi. Oke? Perbanyak informasi. Jadi, kalau kita mau berkarya sebagai travel photographer, teman-teman saat datang ke satu festival budaya, jangan jadi turis, tapi jadi fotografer. Nah, bedanya apa? Kalau turis ya mungkin teman-teman akan berdiri di satu tempat yang umum dekat panggung, udah tunggu di situ, udah nunggu di situ ngelihat nanti ada arak-arakan di depan teman-teman. Itu adalah turis. Tapi kalau teman-teman pengen datangnya sebagai fotografer, teman-teman akan detail cari informasi. Nah, ini juga penting. Kalau kita mau foto budaya, yang paling penting adalah perbanyak informasi. Jadi kalau tipenya saya, kalau datang ke acara budaya, ya saya akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Saya akan datang duluan, nggak telat. Misalnya event budayanya jam 8 baru mulai. Ya, mungkin jam 6 pagi, saya udah datang tuh ke acara itu. Terus saya hubungin dulu ketua panitianya. Pasti ada lah di daerah-daerah gitu, pasti ada ketua panitia yang bisa kita tanyain dan bisa kita gali informasinya gitu. Tanyain dulu ke mereka. Terus kalau di situ ada acara tari-tarian, berarti kalau tari-tarian yang jam 8 atau jam 9, berarti mereka jam 6 pagi tuh lagi pada dandan. Nah, itu juga kita foto backstage-nya. Jadi informasi sedetail-detailnya itu penting buat kita foto budaya. Kalau saya nggak dapat informasi apa-apa, saya nggak bisa dapetin foto ini. Ya, kayak foto ini, saya harus ikut nih ke dalam satu kapal. Jadi di Festival Petik Laut Muncar ini, untuk dapat foto ini, itu festival di mana puluhan atau mungkin hampir 100 lah ya, tapi nggak nyampe 200 perahu, itu dari Pelabuhan Muncar tuh akan jalan rame-rame ke laut, dan mereka akan buang sesaji. Gitu. Nah, untuk dapetin foto ini, kita harus ikut ke dalam perahu yang bawa sesaji. Karena kita jadi perahu yang diikutin. Gitu. Kalau kita nggak tahu informasi dan kita ikut ke perahu penumpang biasa, ke perahu yang perahunya tuh bukan perahu yang bawa sesaji, kita akan ketinggalan dan kita nggak akan bisa dapat momen ini. Jadi untuk dapetin foto ini, saya pegangan di belakang nih, di belakang perahu ya. Terus di perahu saya, karena perahu yang bawa sesaji, makanya di perahu itu ada mbah dukun atau kepala adatnya lah. Saya bilangnya kepala adatnya, yang dia yang ngatur di mana buang sesajinya. Nanti kita jalan rame-rame ke laut, dung 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 gitu.
tiba-tiba ada fase di mana kepala adatnya itu akan angkat tangan gini, angkat tangan terus ngasih kode berhenti gitu. Nah, nanti pas berhenti itu dia perahu yang lain tuh akan ikutan ngerem. Nah, pas momen ngerem ini saya foto pakai lensa wide karena posisi saya di belakang, makanya bisa nimbulin kayak dengan lensa wide itu jadi lebih dramatis. Nah, saat si perahu itu ngerem, dia dapat percikan-percikan putih seperti ini. Nah, itu adalah momen di mana informasi itu penting. Kalau saya ikutan sama perahu penumpang yang lain, saya nggak akan dapat foto ini. Gitu. Oke. Terus, untuk foto budaya, yang paling penting adalah kita motret secara entire dan detail. Jadi jangan foto entire terus. Kalau kita pegangin lensa wide, jangan situasi jangan yang wide terus, tapi kita juga harus ambil foto-foto detailnya. Terus kalau kita mau foto budaya, kita harus plan your shoot. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita harus planning. Oke, saya pilih naik di perahu yang bawa sesajinya, itu adalah bagian dari planning. Karena kalau kita nggak planning di acara budaya yang cuma sebentar gitu ya, dari jam 8 misalnya sampai jam 10, dan acara puncaknya nanti di jam setengah 10 gitu, kita nggak planning our shoot ya, kita nggak dapat momennya gitu. Terus yang terakhir adalah be part of scenery. Jadi jangan sampai kalau kita motret budaya itu, kita nggak jadi bagian dari budaya itu. Maksudnya gimana? Maksudnya kita jadi beda sendiri itu jangan. Jadi misal kita foto di acara Rambu Solo di Toraja. Rambu Solo tuh acara kematian. Upacara kematian. Dan upacara kematian itu identik orang-orang di sana itu menggunakan baju warna hitam, warna merah, kayak gitu ya. Jangan sampai kita datang ke sana motret acara kematian atau upacara kematiannya di Toraja sana, kita datang ke sana pakai baju warna kuning. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena warna kuning itu ternyata tanda dari kelahiran gitu. Ada acara rambut tukak kalau nggak salah di Toraja, itu adalah upacara kelahiran. Nah, itu semua orang pakai baju kuning. Jadi jangan sampai kita datang ke satu lokasi terus diliatin sama orang-orang, wah nih orang salah kostum nih. Oh, wah ini orang nggak menghargai. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau kita mau motret budaya, kita datang ke tempat orang, ya kita harus jadi bagian dari budaya itu gitu. Kita harus bisa ikutan gabung sama mereka. Gitu. Oke. Berikutnya yang saya foto adalah portrait. Jadi kalau misalnya saya travel fotografi, ini adalah part yang sangat menyenangkan juga gitu. Saya suka banget dengan saya keliling, saya bisa memotret banyak wajah-wajah Indonesia. Gitu. Kayak 2 foto ini, yang satu saya foto di Samarinda. Ini suku Dayak Telinga Panjang, yang sekarang mungkin jumlahnya udah tinggal puluhan ya, ibu-ibu yang masih menjaga budaya ini. Itu seneng aja gitu. Kalau dengan kita ke daerah, kita bisa ketemu sama orang-orang kayak beliau gitu. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang masih dengan kuatnya menjaga budaya. Nah, akhirnya saya senang banget tuh kalau datang ke suku-suku pedalaman atau datang ke daerah-daerah, itu motret, bikin potret kayak gini. Terus yang kedua, ini foto saya di Asmat. Ya, foto saya di Asmat. Ini, kalau Asmat sekarang namanya Papua Selatan. Ini juga menarik banget. Di sana ada suku-suku Asmat tuh yang mereka masih pakai kalau pas acara gitu ya, mereka masih dandan-dandan yang dandannya tuh, aduh saya suka banget. Keren lah pokoknya gitu, bercerita banget lah. Nah, sekarang tips kalau mau motret potret, apa sih yang penting? Kalau kita mau foto potret, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menangkap momen dan ekspresi, ya. Jadi kalau saya foto potret, kita harus nangkap ekspresi dia, entah dia senyum, ya, entah dia memang ekspresinya kosong gitu ya. Kebanyakan kalau daerah tuh, apalagi kayak di suku-suku pedalaman gitu, kita akan dapat ekspresi-ekspresi yang kosong. Daripada dia tersenyum, kadang saya wah ini lebih dapat kalau dia ya udah diem gitu aja gitu.
polos gitu. Nah, ekspresi-ekspresi kayak gitu biasanya lebih kuat untuk foto-foto. Kalau kita foto-foto suku kayak gitu, suku-suku pedalaman kayak gitu-gitu, itu lebih dapat gitu. Terus kalau kita mau foto potret, biasakan kita bercerita melalui mata subjek. Nah, ini juga penting. Ini boleh tips ya, tips buat teman-teman buat bikin satu foto potret yang menarik atau bagus. Jadi bercerita melalui mata objek. Kalau teman-teman perhatikan di 2 foto yang saya share ini, teman-teman lihat ke kemana? Ke dalam bola matanya yang hitam. Itu di dalam bola mata yang hitam, ya, bola mata hitamnya itu ada pantulan cahaya putih. Nah, ini penting banget kalau teman-teman mau bikin foto potret, teman-teman harus memperhatikan di dalam bola mata hitam ada pantulan highlight atau cahaya putih. Nah, itu akan apa ya, bikin foto teman-teman tuh lebih bercerita, lebih kuat gitu ya. Jadi saya kalau bikin foto potret yang paling saya perhatikan ada di dalam bola mata hitam itu harus ada putih-putih. Baru fotonya tuh saya bilang hidup gitu. Jadi bercerita melalui mata subjek. Terus yang kemudian kalau misalnya kita foto potret, yang penting juga adalah bagaimana kita bisa memperhatikan background. Ya, foto potret kalau kita candid, ya mungkin kita harus pintar cari-cari gimana caranya si subjek kita tuh nggak terdistract sama background yang ada di sekitar dia. Kalau kita fotonya candid. Tapi kalau kita fotonya direct, kita deketin subjek itu, kita komunikasi dulu, kita pendekatan dulu, terus subjeknya bisa kita ajak komunikasi dan kita bisa arahkan. Ya, kayak 2 foto ini saya arahkan. Jadi yang foto yang sebelah kiri, yang foto nenek telinga panjang ini saya arahkan, dia menghadap ke cahaya side light. Jadi dia fokus di sini, dia terang. Kalau foto yang sebelah kanan ini, yang foto suku Asmat ini, dia mendapatkan cahaya side light tapi benar-benar dari samping. Kalau si nenek ini 45 derajat. Nah, itu bisa saya direct seperti itu bikin foto kita jadi lebih rapih, lebih bagus. Karena kita bisa mendistract background-nya. Kita bisa membuat si background itu tidak mengganggu subjek atau foto potret kita. Gitu. Terus yang terakhir adalah emosi. Bagaimana itu kita bisa menimbulkan emosi. Nah, akhirnya senangnya saya foto potret, akhirnya saya bisa mendapatkan kumpulan foto-foto kayak gini. Jadi saya bisa dapat foto-foto wajah Indonesia dari suku Baduy, suku Lembah Baliem, suku Lani, suku telinga panjang, Dayak telinga panjang juga. Terus ada bukan suku ini potret gadis Ngarot di Indramayu, banyak kayak gitu. Suku Bajo. Ini lagi jadi salah satu proyek saya juga untuk mengumpulkan wajah-wajah ikonik di seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya apa yang saya foto? Yang saya foto adalah street photography. Oke, di street photography ini kenapa juga sering dipakai untuk travel, untuk foto travel? Karena biasanya kalau saya bikin satu artikel ya, artikel perjalanan gitu ya, yang di dalam artikel itu butuh 8 sampai 15 foto. Yang tadinya saya udah foto budayanya, foto rapi ya, foto wajah, foto aktivitas atau kegiatan, foto ikonik tempatnya. Satu destinasi itu akan lebih lengkap lagi kalau kita bisa mendapatkan momen-momen yang tidak kita direct. Jadi momen-momen yang tidak kita setting. Nah, itu namanya adalah street photography. Jadi kalau misalnya kita mau berstreet photography, yang paling penting adalah natural no direct. Oke, natural no direct. Di street photography kita diajarin untuk bagaimana kita bisa menemukan panggung. Ya, kayak di foto ini saya foto di Blok M. Ini adalah panggung yang saya temukan. Panggung itu bisa apa aja? Panggung itu bisa cahaya, panggung itu bisa warna, panggung itu bisa garis-garis kayak gitu. Jadi kita belajar di street photography itu belajar menemukan panggung. Nah, ini adalah salah satu panggung yang saya temukan. Setelah saya menemukan panggung ini, di dalam pikiran saya adalah, wah keren banget nih kalau ada orang jalan di area putih. Jadi di area sini tuh ada orang jalan. Jadi di area sini, ini ada orang jalan, itu udah pasti
bakal bagus gitu karena panggungnya udah bagus, ada warna biru, ada warna kuning, ada cahaya masuk. Wah, itu udah keren banget. Ternyata rezeki anak soleh ya, saya bilang rezeki anak soleh. Dari panggungnya saya temukan momennya tuh nggak keduga gitu ya. Ternyata ada bapak-bapak lagi gandeng anaknya dan bayangan anak dan bapak-bapak itu masuk di frame sini. Itu tuh langsung, wih, dapet nih gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau misalnya kita memotret street, kita konsepnya adalah pertama natural, no direct, temukan panggung, dan tunggu objek. Kayak gitu. Nah, kenapa Mas bisa aja kan kita taruh aja teman kita gitu di posisi area putih ini. Bisa. Tapi misalnya teman kita posisikan di sini. Bisa aja. Kita nggak usah nunggu objeknya bisa. Tapi fotonya itu pasti nggak semenarik foto yang tidak di konsep. Karena apa? Di street fotografi yang penting lagi adalah gestur. Kita akan melihat gestur-gestur orang yang nggak terduga. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita foto tanpa men-setting, pasti hasilnya itu akan lebih menarik di street fotografi. Kayak misalnya foto ini. Ya, ini saya foto di tempat pembuat kampung ondel-ondel di Pasar Senen. Waktu itu saya lihat panggungnya di sana tuh ada ondel-ondel yang diparkir gitu. Ini biasanya ondel-ondel ini dipakai buat arakan ondel-ondel ngamen atau arakan kalau dia diundang ke acara-acara budaya di Jakarta. Di sana banyak ondel-ondel yang parkir. Terus di samping ondel-ondel itu ada pintu, yang di pintu itu lalu lalang orang. Bisa aja saya setting teman saya posisi di situ, tapi pasti hasilnya beda. Karena saya nggak akan bisa mendapatkan gestur yang natural kayak gesturnya ibu ini. Si ibu ini lagi ngusap tangan gitu ya, ngusap mukanya, ngusap wajahnya. Itu adalah gestur natural yang kita dapatkan dari street photography. Gitu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Apa terakhir aja ya Mbak Alma ya, tetap ya? Oke. Apa yang terjadi setelah objek? Ada di kolom Q&A mungkin Mas untuk pertanyaan. Q&A aja ya, yang di Q&A ya. Oke. Lensa vintage nggak? Kayak Takumar. Oke, ini ada pertanyaan. Pernah foto landscape pakai lensa vintage kayak Takumar, yang mana ada flare-nya khas? Belum pernah. Tapi saya bisa bilang kalau ngomongin flare, itu pertanyaan dari Muhammad Rauf, ngomongin flare, kadang saya memasukkan flare itu ke dalam frame foto saya karena kadang flare itu bikin mood fotonya tuh jadi lebih menarik gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi, Kak, mau tanya dalam pengambilan foto di tiap daerah, lensa apa yang Kakak gunakan? Oke, lensanya sesuai sama kebutuhan. Jadi, tapi kalau teman-teman tanya apa lensa yang paling sering saya bawa, itu pertama lensa wide. Saya pakai 15-35. Saya pakai kamera Canon ya, Canon mirrorless. Saya pakai lensa 15-35 untuk wide-nya. Terus saya pakai fix 50. Oke. Sama lensa telenya saya pakai 100-500. Gitu. Nah, ini adalah 3 lensa yang sangat sering saya bawa. Lensa 15-35 itu lensa wide. Itu biasanya saya foto pakai buat foto-foto landscape. Kalau 50 itu 50 fix itu lensa yang saya sering pakai untuk foto-foto portrait. Kalau lensa tele ini yang 70-200 atau lensa 100-500 itu saya pakai buat ngambil momen-momen tele atau detail-detail seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Halo Kak, untuk menjual fotonya dari Kiki. Halo Kak, untuk menjual fotonya bagaimana Kak membuat fotonya menjadi bernilai jual? Oke, jadi kalau untuk menjual fotonya nanti saya bahas di bagian terakhir gitu. Oke, lanjut lagi ya. Terus, nah, kita mulai travel fotografi, kita mulai dari mana? Kita mulai start dari mana? Kita start dari jelajah kota kita sendiri, dari tempat-tempat terdekat di sekitar kita. Kalau teman-teman tinggalnya di Semarang ya, explore-lah Semarang. Kalau teman-teman tinggalnya di Jakarta ya, explore Jakarta. Ternyata Jakarta punya tempat-tempat yang bagus loh, gitu. Kayak foto ini saya foto di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Ini adalah salah satu tempat yang favorit saya buat hunting. Dan di Sunda Kelapa itu kalau pagi itu pasti ada spot seperti ini, pasti ada genangan air karena ada rob dari laut. Nah, ini jadi menarik banget karena kita bisa ambil foto, kalau kita ambil low angle, kita bisa dapat foto refleksi kayak gini. Tinggal kita nungguin objek, ntar ada sepeda lewat, atau motor lewat, atau pokoknya menarik lah, atau aktivitas bongkar muat. Nah, itu yang bisa kita tunggu atau kita bisa abadikan momen-momen itu di Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Terus untuk travel photographer, apalagi yang harus dilakukan? Kalau teman-teman mau memulai berkarir sebagai travel photographer, teman-teman harus, ini juga nyambung nih ke pertanyaan tadi, gimana Mas jual fotonya? Nah, kalau teman-teman pengen mulai jual fotonya, teman-teman harus membranding diri. Membranding diri buat apa? Buat bikin klien itu tahu kalau teman-teman punya foto-foto seperti ini gitu. Kayak saya mungkin dari tahun 2015 gitu ya, saya udah nyetok nih foto-foto koleksi postcard-postcardnya Indonesia. Kayak saya udah ke mana? Ke Labuan Bajo, ke Pulau Padar, saya ke Raja Ampat, saya motret Borobudur ya. Ini juga ikoniknya Indonesia, teman-teman harus punya foto Borobudur. Saya ke Aceh, foto Masjid Baitur Rahman, saya ke Bromo. Ini adalah koleksi postcard Indonesia yang biasanya foto-foto postcard ini adalah foto-foto yang paling sering dibeli untuk dibeli oleh klien gitu. Jadi saya setiap tahun tuh punya klien-klien yang beli foto saya itu untuk kebutuhan kebutuhan kalender, kebutuhan buat promo mereka itu mereka tiap tahun beli foto saya untuk kebutuhan itu gitu. Oke, jadi koleksilah postcard Indonesia. Terus kita mulai masuk, kalau tadi saya udah cerita tentang bagaimana persiapan teman-teman melakukan travel fotografi, terus bagaimana teman-teman memulai travel fotografi, sekarang kita mulai masuk sedikit lebih ke bagaimana membuat foto travel yang baik. Oke, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin travel fotografi, kita tetap harus detail soal komposisi. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin travel fotografi, buat bikin foto travel yang bagus, kita harus belajar dulu tuh basic atau kita tahu dulu komposisi-komposisi yang benar di fotografi itu kayak apa. Tapi saya mau skip itu, saya pengen lebih cepat kalau di travel fotografi itu saya sering memasukkan subjek manusia ke dalam satu frame landscape saya. Jadi dari satu scenery yang besar gitu ya, itu saya suka memasukkan manusia sebagai pembanding ya. Jadi setelah kita motret secara composite rule of third, saya sering memasukkan manusia sebagai pembanding. Apa sih fungsinya manusia sebagai pembanding di foto-foto travel? Manusia sebagai pembanding kayak di foto ini gitu ya. Ini saya foto di Gigi Hiu di Kelumbayan di Lampung ya, Pantai Gigi Hiu di Lampung. Manusia sebagai pembanding di foto ini adalah kalau nggak ada manusianya ya, misal manusia ini nggak ada nih, nelayan ini nggak ada, teman-teman tuh nggak akan tahu betapa besar ombak, batu atau apa yang di situ. Teman-teman tuh nggak akan tahu seberapa besarnya si batu itu, seberapa besarnya si ombak, seberapa ganasnya ombak di kawasan ini, teman-teman belum bisa membayangkan. Karena teman-teman nggak tahu batunya segede apa ya. Kayak gitu itu teman-teman nggak bisa. Tapi saat kita kasih manusia, ya kita posisikan manusia, teman-teman jadi tahu, oh batunya ternyata gede ya. Oh batu ombaknya ternyata dahsyat ya di sana. Nah itu adalah cerita-cerita yang timbul untuk saat teman-teman ngelihat satu foto travel. Jadi foto travel tuh paling gampang adalah buat menceritakan scenerinya, buat menceritakan tempatnya, itu kita bisa tempatkan point of interest ya, atau manusia sebagai pembanding dalam satu frame foto itu. Gitu. Oke. Ini juga. Kalau tadi saya foto di Lampung, yang ini saya foto di kalau ini saya foto di Pulau Sabu. Jadi saya foto di Pulau Sabu.
di Gua Mabala namanya. Bayangin ya di foto ini kalau teman-teman teman-teman melihat foto ini tapi nggak ada orang di sini, ya, orangnya nggak ada. Teman-teman pasti nggak bisa membayangkan betapa besarnya gua ini. Apakah cuma gua kecil ukuran 3 meter, apakah gua yang gede banget ukuran 30 meter, 60 meter. Tapi dengan saya tempatkan posisi manusia di foto ini, teman-teman jadi tahu, oh, gede guanya tuh segini ya. Nah, itu adalah salah satu tips kalau teman-teman mau membuat satu foto travel yang bagus gitu. Kalau teman-teman biasanya sekarang foto landscape, biasakan di dalam foto landscape teman-teman kasih subjek manusia gitu. Oke. Sampai sini coba saya sambil jawab pertanyaan ya. Editor Shutterstock. Oke. Ini ya tadi ada pertanyaan. Street foto dari Muhammad Rauf. Street fotografi lebih nunggu momen atau nyari momen? Kalau street fotografi pastinya saya lebih ke dua-duanya sih. Tapi kalau dibilang saya masih posisinya street fotografi itu temukan panggung, tunggu objek. Jadi saya akan nemuin panggung saya, terus saya akan tunggu objeknya. Gitu. Terus lanjut lagi. Kak, kalau boleh tahu kakak dari seseorang, Kak, kalau boleh tahu kakak ambil foto angel bol-bol tadi dari mana dan jam berapa? Itu foto yang tadi itu foto dari Putuk Setumbu namanya. Ini pagi, jadi kita harus trekking dulu setengah jam. Sampai sini kita nunggu jam 5 pagi udah standby, nanti jam setengah 6, jam 6 pas sunrise keluar, mataharinya kita bisa dapat layer-layer kayak gini dan Borobudur. Gitu. Kita lanjut dulu deh. Oke. Foto travel. Foto travel tuh selain tadi ya, udah menempatkan manusia sebagai sebagai pembanding. Foto travel tuh akan menarik kalau foto travel itu adalah objek kita foto adalah objek-objek yang unik kayak foto ini. Ini saya foto di Situbondo. Jadi kalau teman-teman tahu di Situbondo itu ada satu kampung ya, namanya Kampung Merak. Di mana di Kampung Merak itu setiap pagi sekitar jam 7 pagi mereka ngelepas sekitar 1.500 sapi ke dalam Taman Nasional Baluran. Jadi mereka ngelepas gitu sapi buat cari makan. Nah, ini adalah, dan ngelepasnya itu di pinggir pantai. Jadi menarik banget momen ini, dan ini jadi satu foto travel yang menarik gitu. Pasti kalau teman-teman lihat foto gini jadi di mana sih fotonya gitu. Apa sih cerita di balik foto ini? Nah, itu jadi semua foto travel yang unik pasti akan bikin kayak banyak keingintahuan kayak gitu. Nah, makanya kalau bisa teman-teman kalau misal ada subjek-subjek atau objek yang menarik di daerah teman-teman bisa bisa mengeksplor gitu. Oke. Terus berikutnya foto travel tuh harus unik. Ini juga salah satu foto saya yang saya bilang unik banget. Foto ini saya foto di Toraja Utara di upacara namanya upacara Manene. Jadi Indonesia tuh punya budaya kayak gini, budaya di mana tiap tahun ya di bulan-bulan Agustus akhir sampai September awal itu ada 2 minggu di mana mereka ada upacara ganti baju jenazah. Jadi ini adalah jenazah-jenazah yang udah dikubur dan dimumikan selama lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Terus mereka dikeluarkan dari petinya gitu, terus bajunya diganti. Nah, ini kalau dilihat momennya, ini adalah foto yang unik di mana ada ini anaknya, kalau nggak salah ya, waktu saya bilang ini anaknya nih, si ibu yang tutup mata ini anaknya. Terus di sini itu yang tengah ini mamahnya yang sudah meninggal 15 tahun gitu. Terus di sini adiknya mamahnya gitu. Ini adalah foto yang menarik gitu.
Jadi foto yang unik sehingga jadi foto yang menarik. Oke, nama upacaranya Maneni. Terus suka ada tanya lagi, Mas, kalau foto travel itu boleh dikonsep nggak sih? Nah, ini juga sering pertanyaan. Jadi foto travel itu juga boleh di-setting atau dikonsep. Tapi konsepnya gimana? Konseplah secara natural atau bikinlah sebuah foto travel yang menceritakan tempat secara natural. Kayak di foto ini. Ini saya foto di Sumba. Jadi di Bukit Tanarara namanya atau Bukit Hiliwuku. Jadi di foto ini adalah foto konsep. Di foto konsep ini saya mau menceritakan ke teman-teman kalau di Sumba itu anak kecil atau bukan anak kecil, di Sumba itu anak-anak mau berangkat ke sekolah itu mereka harus melalui bukit-bukit yang seperti ini gitu. Dan ini benar-benar memang kayak gitu. Banyak teman-teman kita di Sumba sana, di Sumba Timur, itu kalau mau sekolah ya dia harus jalan nih. Mungkin rumahnya nggak tahu di balik bukit sana ya, terus dia harus jalan naik turun bukit sampai akhirnya menuju ke sekolah mereka. Kayak gitu. Ini adalah contoh foto-foto travel yang dikonsep. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya sesuai sama tempat yang mau diceritakan. Gitu. Ini juga saya foto di Sumba. Ini foto konsep juga. Kalau teman-teman tahu Sumba Timur ya, Sumba Timur itu masih banyak karena bukitnya di sana tuh model landscape-nya tuh bukit-bukit. Banyak orang sana tuh yang kemana-mana nggak pakai motor, tapi pakai kuda. Makanya untuk membuat satu foto travel yang baik, saya akhirnya mengkonsep para penunggang kuda di Sumba. Terus saya konsep dengan background atau latar landscape-nya Sumba yang layer-layer kayak gini. Terus saya foto di waktu sunset. Jadi ceritanya kalau di Sumba ya banyak orang berkuda kayak gini. Gitu. Oke. Berikutnya foto travel, tips berikutnya adalah foto travel sama dengan momen. Ini juga. Jadi kalau kita ngomongin foto travel, momen akan jadi satu hal yang sangat menarik gitu ya, yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi waktu itu saya pernah ada kali 2 minggu gitu ya, saya ke utara Jakarta terus untuk ngejar momen matahari bulat yang baru sunrise gitu. Jadi waktu itu saya 2 minggu, mungkin setiap 2 hari sekali saya pergi sunrise untuk ngejar momen. Jadi saya punya imajinasi, punya bayangan, saya pengen dapetin matahari yang baru sunrise, baru keluar dari horizon, dan pas baru keluar itu ada objek orang atau apa atau perahu yang ada di dalam matahari itu. Nah, akhirnya saya pakai lensa berapa ya waktu itu ya? Ini saya pakai lensa 600 ya, 600 mili, terus pakai extender. Jadi ini lensanya ini 1200 mili lah. 1200 mili, makanya dapat mataharinya bisa bulat, ya bulat banget, focal length-nya 1200, matahari bisa bulat dan si objeknya saya ngejar objeknya biar bisa di dalam matahari itu pengennya. Jadi itu selama 2 minggu saya datang, mungkin di dalam 2 minggu itu saya datang sekitar 5 atau 6 kali. Di datang pertama mataharinya muncul, objeknya nggak ada. Di datang kedua mataharinya nggak muncul. Di datang ketiga hujan. Di datang keempat mataharinya muncul, ada objeknya tapi objeknya nggak pas mendekat sama matahari. Jadi ternyata karena memang gigih terus datang, akhirnya ada momen di mana mataharinya muncul, terus ada orang lagi aktivitas dekat perahu kayak gitu. Jadi akhirnya bisa dapat foto kayak gini. Ini adalah momen-momen yang kita tunggu atau bukan kita ciptakan ya, kita tunggu dan kita asumsikan atau kita berharap bisa dapetin foto-foto seperti ini. Nah, akhirnya dapat juga foto kayak gini. Oke, ini juga. Nah, kalau ini momen yang kita buat. Ini foto ini saya buat foto di Wamena. Jadi di Wamena itu unik karena ujung landasannya di Wamena itu Wamena itu posisinya di Papua Pegunungan. Di ujung landasannya Wamena itu kita bisa lalu lalang.
Jadi kalau misalnya ada pesawat mendarat itu kayak mendarat tuh di 10 meter atau 5 meter di atas kepala kita, itu deket banget. Nah, ngelihat situasi itu, saya langsung mikir, wah ini menarik banget nih kalau bikin sesuatu dari situasi ini gitu. Jadi kayak jarang-jarang kita bisa sedekat itu dengan pesawat mendarat gitu. Dan ini bukan ilegal ya, karena di jalanan ini memang jalan orang buat lalu lalang ke pasar. Akhirnya waktu itu saya mempelajari dulu, ngitung-ngitung pagi-pagi datang pertama itu ngelihat, oh pesawat Hercules tuh datangnya jam berapa, pesawat Nams Air datangnya jam berapa, pesawat Wings Air datangnya jam berapa. Nah itu saya catat, saya udah tahu. Besoknya saya datang ke sana, terus karena saya tahu di situ banyak orang lalu lalang, akhirnya saya stop mama-mama yang lagi jalan, saya minta tolong sebentar, saya dibantu sama orang lokal saya di sana, teman lokal saya di sana, untuk bikin mama-mama itu diem di situ. Akhirnya sekitar jam 7 pagi, itu selalu kalau di Wamena itu Hercules datang paling pagi. Akhirnya jam 7-an tuh Hercules datang, akhirnya saya bisa dapat foto kayak gini. Gitu. Oke. Nah, ini juga. Ini foto di upacara Lembah Baliem di Wamena. Jadi kalau kita pengen bikin satu artikel, kita harus memotret secara IDM, saya bilang. IDM tuh artinya entire, detail, dan moment. Jadi kalau kita motret festival gitu ya, kita harus motret secara IDM tuh, entire, detail, dan moment. Apa sih Mas entire, detail, dan moment? Entire tuh pertama kita datang, kalau misalnya kita datang ke satu festival, terus kita tanya ketua panitianya, acaranya akan berlangsung selama berapa jam nih? Gitu. Oh ternyata berlangsungnya selama 3 jam. Oke. 1 jam pertama saya akan mulai memotret secara entire, secara yang luas-luas. Jadi kayak orang nari-nari ya secara luas pakai lensa wide itu saya foto 1 jam pertama. 1 jam berikutnya, 1 jam berikutnya saya akan memotret secara detail. Jadi saya akan ganti pakai lensa tele, saya motret detail-detail nih kayak orang lagi baris tangannya doang, ya kan. Terus saya foto orang-orang lagi nari-nari tapi lebih ke close up, lebih ke detail. Udah dapat. Nah, di 1 jam terakhir saya menunggu momen. Nah, menunggu momen itu bisa kita datang ke tempat orang-orang yang lagi dandan atau apa kayak gitu. Jadi ini IDM ini selalu saya lakukan setiap saya lagi memotret sebuah acara festival. Jadi kalau dulu saya masih kerja di majalah gitu ya, saya kontributor di Sriwijaya waktu itu. Biasanya saya dapat tugas foto festival gitu ya. Terus pas festivalnya udah selesai, saya lagi mindahin file ke laptop kayak gitu, nanti editor saya kontak saya, Mas, punya foto ini nggak? Kayak misal motret acara Pasola gitu ya. Pasola tuh kayak lempar-lemparan lembing di Sumba sana. Jadi kuda gitu ya. Terus editor saya tanya, Mas, waktu di Sumba sana, waktu motret Pasola punya riasan kuda nggak yang di kuping tuh yang bla 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 bla. Itu kayaknya bagus banget tuh riasannya, mau kita jadiin cover buat artikel kita gitu misal. Itu kadang, waduh, gue motret nggak ya gitu. Tapi karena saya udah terbiasa secara entire, detail, dan momen, akhirnya saya cek-cek lagi, ternyata saya ada gitu. Karena saya udah terbiasa tuh. Datangnya pakai white dulu, habis itu saya motret detail-detail ya, cuma tangan, cuma aksesoris-aksesoris, itu detail ya, masuk ke detail-detail. Habis itu saya nungguin momen. Nah, kayak gitu jadi kebiasaan yang akhirnya menguntungkan saya. Kalau misalnya foto itu ternyata dibutuhkan secara series atau orang-orang butuh foto secara lengkap gitu. Klien-klien saya butuh foto secara lengkap. Oke. Jadi akhirnya saat kita bisa memotret secara entire, detail, dan momen, kita bisa mendapatkan foto yang storytelling gitu teman-teman. Oke. Nah, ini berikutnya. Foto travel adalah destinasi impian. Nah, ini juga penting. Jadi kalau teman-teman mau fokus di travel fotografi, teman-teman harus selalu punya destinasi impian. Kayak foto ini,
ini adalah destinasi impian saya dari dulu gitu. Saya pengen banget dari dulu pengen explore ke tempat saya sekarang nih. Sekarang saya lagi ada di Luwuk ya. Ini saya lagi nggak di Jakarta sekarang. Saya lagi ada di Luwuk di hotel, dan dari Luwuk ini saya bisa ke Banggai Kepulauan. Kenapa ke Banggai Kepulauan? Kan di Banggai Kepulauan itu ada tempat ini, namanya Danau Paisupok. Jadi di Banggai Kepulauan tuh ada tempat yang airnya sebening ini, bening banget. Makanya dari dulu saya pengen banget ke sini, akhirnya kesampaian, dan sekarang saya lagi di Luwuk posisinya. Jadi saya habis ada trip ke Danau Paisupok ini motret. Nah, ini adalah destinasi impian saya dari dulu. Akhirnya setelah nunggu bertahun-tahun akhirnya kesampaian ke sini. Gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa menemukan apa sih destinasi impiannya teman-teman gitu. Jadi kalau dulu tuh zaman dulu saya punya mimpi, saya pengen bisa keliling Indonesia. Pelan-pelan, dikerjain terus, konsisten, niat. Akhirnya saya punya stok 38 provinsi of Indonesia. Gitu. Jadi akhirnya karena terus saya membuat personal branding saya, akhirnya orang-orang atau klien-klien yang butuh foto saya itu udah tahu kalau Runner tuh punya foto Indonesia lengkap. Akhirnya kalau mereka butuh kebutuhan stok foto, ya mereka suka direct langsung beli ke saya langsung. Gitu. Oke. Terus, nah ini situasi Danau Paisupok. Jadi kalau teman-teman lihat, danaunya bening banget, biru, dan bagus lah pokoknya. Gitu. Jadi teman-teman wajib punya destinasi impian teman-teman. Oke. Terus, nah akhirnya di Danau Paisupok akhirnya kemarin saya bikin foto-foto kayak gini setengah-setengah karena airnya bening banget. Saya bisa bikin foto kayak gini pakai dome. Jadi setengah-setengah gitu situasinya. Ada di berapa? Oke. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau kita mau foto pengen foto travel kita bagus, yang paling penting dari travel fotografi ya, bagaimana kita bisa menciptakan atau bukan bagaimana kita bisa membuat sebuah foto itu yang berjiwa, atau kita bisa bikin foto yang the soul of destination. Jadi foto travel yang berhasil adalah sebuah foto yang bisa mengekspresikan jiwa dari lokasi yang kita dokumentasikan. Jadi nggak sekedar indah, tapi bercerita. Nah, jadi di foto ini, di foto Festival Bakar Tongkang ini, saya sekitar 3 minggu yang lalu saya ke sana, ke Bagansi Api-Api di Riau. Ini adalah satu foto yang berjiwa. Saya bisa bilang ini fotonya tuh the soul of destination. Jadi saya motret Festival Bakar Tongkang. Di sini teman-teman bisa lihat ada tongkangnya. Terus ada orang-orang yang begitu banyak ngerubungin tongkangnya, ngangkat tongkangnya. Ada warna-warni komposisi. Ada soul-nya, ada jiwanya karena banyak orang yang doa, banyak asap-asap hio. Nah, itu adalah jiwa dari foto yang kita buat. Itu saya bisa bilang foto-foto yang berjiwa atau dapat the soul of destination-nya dapat gitu. Oke. Terus berikutnya adalah ini juga, ini masih dibakar tongkang. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu foto yang dapat banget soul of destination-nya gitu. Foto ini berjiwa gitu. Oke. Nah, sebelum sampai sini ada pertanyaan biar nggak ngomong sendiri nih. Banyak ternyata ya. Mbak Alma banyak nih pertanyaannya, Mbak. Mau dijawab apa Oke, gimana? Mas Ranar, mungkin karena waktunya yang terbatas, kalau Iya, langsung jawab pertanyaan gimana Mas? Sampai jam boleh? 9. Oke. Ya, Tapi mungkin sebelum jawab pertanyaan, aku izin promosiin untuk masterclass-nya dulu ya. boleh. Oke, wait. Aku Mau di close dulu? oh ya, boleh Mas, sebentar. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Oke. Oke, wait. Aku izin share screen. Nah,
Oke, jadi teman-teman karena tadi kan udah Mas Ranan udah ngebahas tuh ya sedikit tentang travel fotografi dan emang pembahasannya lumayan menarik dan juga agak panjang gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih pengen belajar nih lebih dalam bersama Mas Ranar, bisa banget ikut di masterclass-nya Mas Ranar yang berjudul Advanced Travel Photography. Nah, nanti itu di sana Mas Ranar bakal ngajarin gimana sih cara membangun atau membuat portofolio, terus gimana cara menangkap gambar dari di saat festival kayak gitu, dan selanjutnya ntar kita bakal dapetin apa aja sih gitu. Ntar kita bakal dapetin community amazing, selanjutnya ada rekamannya juga, dan nanti kalau misal teman-teman butuh PDF-nya, mungkin Mas Ranar berkenan juga memberikan PDF-nya, itu bisa dapat juga. Dan juga teman-teman bakal dapat 1 minggu gitu ya mentoring melalui WhatsApp setelah kelasnya berakhir gitu. Jadi misal hari ini teman-teman ikut masterclass-nya Mas Ranar, 1 minggu kemudian teman-teman masih bisa konsultasi melalui grup WhatsApp kayak gitu. Nah, untuk harganya ini di 100.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman update di story IG tentang kelas hari ini bersama Mas Ranar dan juga nge-tag IG Amazing juga IG-nya Mas Ranar, teman-teman bakal dapetin diskon sebesar 10% di mana teman-teman hanya perlu bayar 90.000 aja gitu ya. Oke. Nah, oke, sebentar, oke Mas. Nah, jadi 90.000 aja. Dan untuk waktu itu di tanggal 14 Agustus gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen nge-screenshot dulu, boleh banget aku tungguin. Akan 1-5 gitu ya. Mungkin aku hitung dari sekarang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mungkin dari aku itu aja, boleh langsung masuk ke Q&A gitu ya Mas. Oke. Untuk Q&A-nya itu karena ini kan banyak, mungkin Mas Ranar boleh kalau mau kejawab semua boleh aja, tapi ntar mungkin maksimal di jam 21.10 gitu ya Mas ya, gimana? Oke. Oke, boleh. Makasih Alma. Ya, Tuh, sama-sama. teman-teman, emang penjelasan tentang travel fotografi itu panjang gitu. Mungkin kalau saya dikasih waktu 1 jam itu masih belum cukup lah gitu. Kalau teman-teman pengen gali lagi, pengen dengerin saya ngobrol tentang lebih mendetail tentang travel fotografi, tentang pengalaman saya keliling Indonesia, masuk ke suku-suku, motret festival-festival budaya di Indonesia, teman-teman bisa ikutan tuh yang advance itu. Jadi di sana kita bisa lebih intens di yang berikutnya ini di tanggal 14 Agustus ya Alma ya. Kita bisa saya bisa lebih mendetail ngasih tahu teman-teman tips-tips kalau mau ambil angle-angle terbaik saat foto festival, atau rekomendasi festival-festival terbaik di Indonesia, atau bikin foto storytelling, itu banyak banget. Jadi wajib ikutan kalau kita mau cari ilmu lagi gitu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan sambil saya share screen sebentar. Tadi batasnya sampai 20.10. Oke. Jadi pertanyaan nih, saya mungkin akan saya pilih yang kira-kira pertanyaannya karena agak banyak. Jadi pertama dari tadi angle udah. Terus ini banyak sekali nih. Oh nih ada pertanyaan dari Rizky Amelia. Gimana caranya jadi Kak Ranar foto jalan-jalan tapi dibayar Kak? Nah, jadi saya ini memang dari dulu hobinya jalan gitu ya teman-teman. Jadi hobi jalan. Terus akhirnya karena saya sering jalan, saya sering kunjungi destinasi-destinasi. Akhirnya saya punya, pertama setiap destinasi yang saya kunjungin terus saya foto dengan dengan niat gitu, terus fotonya saya manajemen, saya simpen, folder-foldernya bagus, akhirnya kesimpen tuh foto-foto itu. Akhirnya foto itu bisa saya jual. Jadi zaman sekitar tahun 2015 tuh ya, saya jemput bola. Jadi saya tahu foto-foto ini itu adalah aset ya. Karena saya bilang ini aset, jadi foto-foto ini bisa saya jual untuk kebutuhan kalender-kalender perusahaan gitu. Nah, kebetulan saya background-nya sipil, jadi banyak teman-teman saya yang bekerja di kantornya dia masing-masing gitu ya. Terus saya mulai
ini aja, karena waktu itu kita ada grup gitu kan, terus aku minta dong kontak markom atau email perusahaan lu, gimana perusahaan lu gitu. Nah akhirnya dari teman-teman itu saya mulai berani bikin satu portofolio dan saya email ke mereka. Jadi email ke perusahaan teman-teman di mana teman saya kerja gitu waktu itu. Kalau saya ngasih tahu di email itu kalau ini portofolio saya punya stok foto-foto stok kebutuhan kalender gitu, foto-foto Indonesia, baik landscape, baik budaya, bla 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 bla. Kalau butuh kontak. Nah, itu saya ngirim kira-kira sekitar 20 email ya, 20 atau 30 email. Di tahun itu 2016 itu masuk tuh sekitar 3 perusahaan yang akhirnya beli foto saya. Nah, kalau beli foto tuh lumayan ya, maksudnya beli direct gitu ya, itu beli kalau kalender tuh biasanya butuh 13 foto ya. Nanti ya kayak gitu, dia beli 13 foto tentang rumah adat Indonesia gitu. Saya punya tuh rumah adat Indonesia, museum benteng-benteng Indonesia, saya punya foto-foto benteng Indonesia. Ikon-ikon kota kayak Patung Pancoran, Borobudur itu saya punya, ada yang beli juga. Jadi kayak gitu tuh akhirnya itu adalah salah satu pemasukan yang saya dapat dari saya punya stok foto. Itu yang pertama. Terus jalan-jalan terus dibayar, saya juga akhirnya karena saya sering jalan, akhirnya yang saya punya apa? Yang saya punya cuma wawasan. Akhirnya karena saya punya wawasan di setiap destinasi atau tempat-tempat yang saya kunjungin, akhirnya saya coba buka dari 2016 juga, sekitar 2015-2016 saya buka travel fotografi. Jadi buka kayak tour gitu ya, tour kayak tour jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ke lokasi, ke destinasi-destinasi fotografi. Jadi tour fotografi namanya Potret Indonesia Tour. Itu saya mulai 2016 concern. Ya udah, saya jual destinasi misal kayak ke Labuan Bajo. Kalau ke Labuan Bajo mungkin teman-teman ada snorkeling. Saya nge-skip snorkelingnya, momen snorkelingnya saya ganti kita kunjungan ke Kampung Komodo. Nah, di Kampung Komodo kita bisa berinteraksi sama warga dan kita bisa ambil foto-foto aktivitas warga di sana. Jadi bawa ke tempat-tempat yang unik di Indonesia. Jadi di Indonesia kayak ada tadi Festival Lembah Baliem. Nah, ini saya bawa tamu atau bawa peserta ke sini gitu. Saya bawa ke sini, akhirnya saya bikin paket foto turnya, akhirnya saya jual. Jadi kayak dulu tuh 2016 mungkin nyari orang 2 aja susah banget gitu ya. Akhirnya karena kita konsisten terus-menerus, sekarang tuh saya sudah punya database yang ikutan saya jalan sampai tahun 2023 ini, mungkin udah sekitar hampir 1.000 orang. Yang 1.000 orang itu saya ajak keliling ke destinasi-destinasi unik di Indonesia. Gitu. Itu kira-kira kayak gitu sih. Dari situ saya dapat pemasukan juga, jadi satu bisnis saya namanya Potret Indonesia. Terus berikutnya, karena saya sering jalan, saya stok fotonya banyak, akhirnya mulai tahun 2018 kemarin saya ditarik Canon jadi salah satu official mereka. Jadinya peralatan-peralatan kamera itu sistemnya kontrak, jadi saya alhamdulillah sekarang peralatan kamera udah nggak beli, jadi udah full support dari mereka kayak gitu. Jadi hal-hal yang nggak pernah saya duga juga gitu. Saya dulu cuma mimpi bisa keliling Indonesia, ternyata kesampaian karena ya terus-menerus gitu dan memanfaatkan peluang-peluang juga gitu. Nah, foto-foto travel yang saya punya juga bisa jadi menjual karena saya jual ke majalah-majalah. Jadi sampai tahun 2020 saya kontributor di majalah Insight Magazine gitu. Oke. Terus karena kita nggak bisa lama, pertanyaan berikutnya dari mana ya? Foto kuda. Nah, ini juga. Jadi ada yang tanya Muhammad Rauf, foto konsep kuda itu modelnya nanti dikasih apa? Nah, ini juga mungkin yang bisa saya share ke teman-teman. Jadi kalau kayak foto kuda kayak tadi, ya, ini ada pertanyaan kalau foto kuda gini nanti modelnya dikasih apa? Kalau konsepnya saya ambil waktunya mereka untuk saya bikin satu scene foto ya, kayak kita bikin film gitu ya.
Oke, kita setting semuanya, mereka nungguin mereka kita ambil waktunya 1 jam 2 jam untuk kita bikin foto kayak gini, pasti mereka saya bayar. Karena kalau kita bikin foto-foto seperti ini dan foto-foto ini dipakai untuk majalah, ada yang namanya model rilis. Jadi model rilis itu adalah pertanggungjawaban kalau misalnya foto kita dibeli majalah, ya, dan majalah itu menayangkan foto kita di majalah mereka, tapi kita punya tanggung jawab kalau nanti foto yang ditayangkan itu nggak akan ada orang yang nggak mau fotonya dicetak atau dipublish sama majalah itu gitu. Jadi ada namanya, kita punya model rilis, dan model rilisnya adalah tanda tangan kalau orangnya itu mengizinkan fotonya digunakan gitu. Nah, untuk mendapatkan model rilis itu banyak hal nih. Ada yang saya bayar, ada yang mereka juga bukan tipenya dibayar pakai uang, ada yang kita tukar sama beli beras atau apa kayak gitu lah, banyak hal lah kalau kita di daerah. Tapi yang paling sering ya kalau misalnya objeknya modelnya kita guna ini, pasti saya kasih uang gitu. Saya bayar, nanti kita deal per kudanya berapa kayak gitu. Oke. Terus berikutnya pertanyaan terakhir nih kayaknya. Oke. Ada pertanyaan nih, halo Mas Ranar, boleh share nggak cara Mas Ranar nge-approach warga lokal untuk mau difoto portrait, Mas? Nah, ini juga bagus pertanyaannya. Jadi, pengalaman saya kalau saya motret portrait, itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tadi zone to zone. Teman-teman harus ingat kalau kita mau foto orang, foto wajah, foto portrait, foto manusia, kita harus bisa masuk ke zona mereka dulu. Kita harus blending to subject. Jadi jangan datang petentang-petenteng pakai lensa gede-gede gitu ya terus kita jepret gitu, jangan. Jadi biasanya kalau saya mau motret orang gitu ya, apalagi suku-suku pedalaman gini, kepala suku, kepala adat gitu ya. Itu kamera itu saya masukin ke tas semua. Saya akan datang sana sama orang lokal saya, teman lokal saya, terus teman lokal saya pendekatan, saya juga pendekatan, sampai akhirnya mereka menerima saya bisa masuk ke zona mereka, akhirnya oke, mereka ngizinin saya foto, baru saya foto. Gitu. Jadi yang paling penting adalah pendekatan dan zone to zone. Jadi kamera profesional itu, kamera saya keluarin setelah mereka menerima saya untuk difoto gitu. Jadi jangan tiba-tiba kamu datang pakai lensa gede-gede, datang ke dia langsung gaya-gaya profesional foto gitu, kayaknya justru itu bakal ditolak gitu. Jadi kalau misalnya mau benar-benar dapet yang seperti ini ya, kamera masukin dulu ke tas, terus kita ngobrol dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu gitulah. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya, 3, karena kita ada batasan waktu sampai jam 10 ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, nanti tanggal 14 Agustus. Tapi untuk penutupan saya mau kasih ini sedikit nih, conclusion-nya sedikit. Jadi apa sih Mas yang bagaimana cara Mas Rana bisa dapat pendapatan dari travel fotografi? Jadi dari mendokumentasikan perjalanan, kalau teman-teman lihat diagram ini, ternyata foto-foto itu saya buat apa sih? Pertama saya buat upload di Instagram. Tadi di pertama ya mungkin suaranya agak kepotong-potong. Jadi 2 bulan yang lalu Instagram saya baru hilang, followernya sekitar 25.000, 23.000 ya kalau nggak salah. Terus saya harus membuat baru lagi. Nah, Instagram saya yang lama itu saya benar-benar konsisten dari dulu tuh, dari tahun 2013 tuh upload. Jadi kalau di Instagram yang saya yang lama tuh fotonya mungkin ada udah hampir 3.000-an foto gitu. Nah ini saya lagi mau mulai lagi Instagram saya yang baru, makanya teman-teman kalau bisa kita saling follow-followan, kita bisa ngobrol soal travel fotografi di Instagram saya yang baru gitu. Terus foto-foto travel saya buat apa? Saya buat upload ke majalah. Jadi saya jadi kontributor majalah. Waktu itu Sriwijaya Magazine, majalahnya Sriwijaya, majalahnya Garuda, Color. Saya juga ngisi di National Geographic, Nat Geo Traveler kayak gitu. Terus fotonya juga saya jual di Shutterstock.
Nah, Shutterstock ini kalau teman-teman tahu ada namanya microstock. Nah, microstock itu salah satu tempat penjualan foto. Nah, saya jualnya melalui microstocknya Shutterstock. Ini kita bisa jual foto kita. Kalau teman-teman fotonya banyak, teman-teman bisa masuk upload di situ dan ya udah bikin hashtag, bikin keywords, nanti bisa kejual. Nah, ini bisa kita bahas lebih detail lagi di sesi-sesi berikutnya. Terus tadi kalender juga tiap tahun saya dapat project kalender dari perusahaan-perusahaan yang lumayan besar juga. Tahun ini 2022 kemarin saya dapat dari Kalbe, dari Maybank kayak gitu. Itu beli foto untuk beli stok foto saya. Saya kebutuhan saya foto-foto travel juga saya pakai untuk workshop. Oke. Jadi saya butuh update-update foto terbaru buat workshop-workshop saya. Terus saya juga ikutan lomba foto juga gitu ya. Lomba-lomba foto juga saya masih suka ikut biarpun kadang saya juga sering jadi juri juga di situ. Tapi karena stok foto kita banyak, kita bisa upload di lomba foto juga. Tiap minggu mungkin ada lomba foto di Instagram teman-teman. Itu juga kalau teman-teman stoknya banyak, teman-teman bisa upload dan bisa buat pemasukan juga. Terus bisa buat project foto pribadi juga. Saya pernah pameran kayak gitu dan saya akhirnya punya bisnis karena saya tadi bilang saya punya cuma wawasan, akhirnya saya punya bisnis potret Indonesia Tour. Jadi ini adalah turnya tur fotografi ke lokasi-lokasi yang unik di Indonesia atau di Asia gitu. Oke, ini beberapa contoh foto saya di majalah. Oke, ini terus nah, terakhir yang paling penting kalau teman-teman mau sukses di travel fotografi, teman-teman harus konsisten. Itu yang paling penting. Yang kedua, teman-teman harus bisa membuat personal branding teman-teman. Harus bikin portofolio teman-teman yang paling mudah di Instagram sekarang. Jujur saya banyak dapat klien dari Instagram. Gitu, teman-teman harus bisa membangun personal branding teman-teman, menjadi apa di bidang fotografi. Terus teman-teman harus mau selalu belajar dan berkarya. Jangan cepat merasa bisa gitu. Karena semakin kita dalamin fotografi, kita semakin ketemu sama orang-orang yang lebih gila lagi dari kita, makanya kita akan jadi kecil banget gitu. Terus teman-teman harus mau jelajah lokasi baru, teman-teman juga harus kalau mau sukses di fotografi harus perbanyak jaringan ya. Perbanyak jaringan itu kayak ngisi-ngisi Zoom seperti ini gitu ya. Ini juga bagian dari jaringan saya juga. Jadi teman-teman bisa kita saling bertukar pikiran nanti. Sama yang terakhir adalah fotografi untuk masa depan. Kalau kita ngelihat sekarang ada Bang Darwis Triadi, ada Bang Arbain, itu adalah salah satu contoh legend-legendnya dunia fotografi Indonesia. Nah, saya juga pengen bisa menjadi seperti beliau-beliau. Gitu. Sama yang terakhir, karena background saya sipil dan saya sekarang total di travel fotografi, teman-teman harus konsisten dan kalau gila jangan nanggung. Jadi benar-benar konsisten sama apa yang udah teman-teman pilih, akhirnya teman-teman jalanin dengan happy dan senang. Gitu. Kira-kira itu aja dari saya, Mbak Alma. Oke. Oke, mungkin karena waktunya yang terbatas juga, jadi teman-teman ntar kalau mau ngobrol langsung gitu ya lebih lanjut bersama Mas Rana, atau bisa banget ikut di masterclass-nya. Dan juga untuk di masterclass itu nanti teman-teman bisa bisa ngobrol lebih interaktif gitu ya, karena teman-teman bisa on cam dan juga on mic kalau ingin bertanya. Jadi bisa lebih bertanya lebih banyak kayak gitu. Nah, mungkin aku mau ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Runner untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman kayak gitu. Dan semoga juga ntar kita ketemu lagi di tanggal 14 gitu bareng teman-teman yang tertarik untuk join di masterclass. Mungkin segitu aja dari aku. Aku akan izin menutup Zoom-nya untuk kelas hari ini gitu ya Mas ya. Ya, oke, thank you. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Ranar, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Aku izin tutup untuk Zoom-nya ya. Ya, makasih teman-teman semua. Makasih Amazing, Alma, thank you.